Perkenalkan, nama saya Sarifah dari Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam kelas B semester 6. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Manajemen Perkembangan Labor, saya akan membahas dan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Kesehatan dan Keselamatan Kinerja di Labor. Definisi kesehatan dan keselamatan kerja di labor. Keselamatan dan keamanan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Kesehatan kerja. Kesehatan kerja merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh perusahaan, karena adanya program kesehatan kerja yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen dikarenakan sakit akibat tertular teman sekerja atau luar teman sekerja. Bekerja dengan lingkungan yang lebih nyaman dan menyenangkan sehingga secara keseluruhan karyawan atau mampu bekerja lebih lama dan meningkatkan produktivitas lebih baik lagi. Kesehatan kerja adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial semua pekerja yang setinggi-tingginya. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan kondisi yang aman untuk selamat dari penderitaan dan kerusakan atau kerugian di tempat kerja berupa penggunaan mesin, peralatan, bahan-bahan, dan proses pengelolaan lantai tempat bekerja dan lingkungan kerja, serta metode kerja. Risiko keselamatan kerja dapat terjadi karena aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, sengatan arus listrik, terpotong luka memar, keseleo, patah tulang, serta kerusakan anggota tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan aktivitas kerja manusia baik pada industri manufaktur yang melibatkan mesin, peralatan, penanganan material, pesawat, uap, bejana bertekanan, alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja, dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan, maupun industri jasa yang melibatkan peralatan berteknologi canggih seperti lift, eskalator, peralatan pembersih gedung, sarana transportasi, dan lain-lainnya. Keselamatan kerja adalah yang berkaitan dengan mesin, peralatan, alat kerja, bahan, serta proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara melakukan pekerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan pengusahaan maupun pekerja sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja, dan dengan cara mengenali hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman dan sehat sehingga dapat menekan serendah mungkin risiko kecelakaan dan penyakit. B. Potensi bahaya dan ancaman di laboratorium. Potensi bahaya di laboratorium diantaranya adalah
bahaya kimia termasuk di dalamnya agen penyebab kanker, karsinogenik, racun, iritan, polusi, bahan yang mudah terbakar, asam dan basah kuat, dan lain-lain. Potensi bahaya biologi bisa berasal dari darah dan cairan tubuh, spesimen, kultur, jaringan tubuh, hewan, percobaan, maupun pekerjaan lainnya. Potensi bahaya fisik termasuk di dalamnya radiasi, ion dan non-ion, ergonomi, kebisingan, tertekan, panas, pencahayaan listrik, api. Langkah-langkah penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja. Langkah pertama dalam penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja K3 di laboratorium pendidikan adalah penetapan kebijakan K3. Kunci keberhasilan program K3 adalah adanya budaya K3 yang kuat, dan budaya K3 yang kuat tidak akan ada tanpa komitmen pimpinan pada K3. Perlu ditetapkan kebijakan K3 tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan suatu pendidikan. Tanpa komitmen pimpinan, keefektifan program K3 akan terbatas. Pimpinan harus mengenalkan pentingnya penerapan program K3 secara struktur untuk bekerja secara aman, dan yang sangat penting adalah adanya komitmen pimpinan akan memastikan tersedianya sumber daya untuk menjalankan program K3, baik secara finansial maupun sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarana tidak memadai, potensi bahaya tidak akan dapat dikendalikan. Penerapan penyusunan standar operating prosedur SOP. Salah satu upaya pengendalian administrasi adalah penyusunan. SOP adalah suatu rangkaian instruksi tertulis dari suatu kegiatan atau proses kerja. Penerapan SOP adalah salah satu pengendalian administratif yang apabila dilakukan secara konsisten akan mengurangi paparan pada potensi bahaya dan risiko terjadi cedera. Penerapan SOP ini membutuhkan keterlibatan pekerja di dalamnya agar dapat berfungsi secara efektif. Diperlukan kerjasamanya dan kedisiplinan pengguna laboratorium untuk memperhatikan dan mematuhi peraturan dan standar yang telah ada. SOP keselamatan kerja di laboratorium diantaranya adalah SOP keadaan darurat di laboratorium, SOP penanganan kebakaran di laboratorium, SOP penanganan terkena bahan kimia di laboratorium, SOP pelaporan kejadian kecelakaan kerja di laboratorium, SOP pengenaan cedera di laboratorium, SOP penanganan gangguan kesehatan di laboratorium, SOP penggunaan peralatan instruksi kerja, penggunaan laboratorium, penyimpanan bahan kimia, pembuangan limbah di laboratorium, SOP penggunaan peralatan pelindung diri, SOP penggunaan APAR, alat pemadam api ringan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam laboratorium adalah peraturan keselamatan kerja. Tujuan peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin 1. Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. 2. Mencegah orang lain terkena risiko terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. 3.
mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. 4. Mengontrol pelepasan bahan berbahaya, gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. 2. Pakaian di laboratorium. Busana atau pakaian di laboratorium hendaklah mengikuti aturan sebagai berikut. 1. Dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, sepatu yang terbuka, sepatu licin atau berhak tinggi. 2. Wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan karena dapat tersangkut pada alat yang berputar. 3. Pakailah jas praktikum, sarung tangan dan pelindung yang lain dengan baik meskipun penggunaan alat-alat keselamatan menjadi tidak nyaman. 3. Bekerja dengan bahan kimia. Bila Anda bekerja dengan bahan kimia, maka diperlukan perhatian dan kecermatan dalam penanganannya. Adapun hal yang umum harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia. 2. Hindari menghirup langsung uap bahan kimia. 3. Dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Cukup dengan mengkibaskan ke arah hidung. 4. Bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit, menimbulkan iritasi, pedih, dan gatal. Peralatan dan cara kerja. Pembuangan limbah. Terkena bahan kimia, terjadi kebakaran, gas berbahaya. Ada beberapa gas yang berbahaya keberadaannya di laboratorium. Gas tersebut adalah: 1. Bersifat iritasi. 2. Karbon monoksida. 3. Hidrogen sianida berbau seperti almon. Hidrogen sulfidat dikenali dari baunya. Hidrogen selenida H2C, gas yang sangat beracun. Baiklah, cukup sekian materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja di labor. Semoga bermanfaat. Adapun kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja harus diterapkan di laboratorium kesehatan, terutama mengenai tata cara kerja di dalam laboratorium. Mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan seseorang yang bekerja di laboratorium kesehatan harus mengenakan alat pelindung diri yang lengkap untuk meminimalkan terjadinya bahaya yang dapat menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Semoga materi saya sampaikan dapat bermanfaat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.